Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang selalu diberkati Tuhan. Kembali kita akan dengarkan renungan firman saat pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur atas anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah, hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sebelum kami melakukan segala sesuatu, kami mau dengarkan firman-Mu. Bila firman-Mu yang akan menuntun langkah hidup kami sepanjang hari ini. Ini doa kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang selalu diberkati Tuhan. Pada saat ini tema pembahasan kita di bulan Oktober ialah buah roh, yaitu kasih itu tidak memegahkan diri. Judul atau tema renungan firman pagi hari ini hanya alatnya. Mari kita akan baca dalam ayat pokok kita, Kejadian pasal 50 ayat yang ke-19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah." Puji Tuhan. Dari cerita ini sudah tidak asing lagi. Mungkin ya Bapak Ibu sudah tahu cerita tentang Yusuf. Ya, bagaimana Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Bahkan bukan saja sekedar dibenci, tetapi ada satu keinginan untuk membunuh ya daripada Yusuf. Tetapi apa yang terjadi tentang Yusuf? Ya, kita akan sama-sama lihat pagi hari ini. Yusuf adalah anak daripada Yakub dan Rahel, dan Yusuf adalah anak bungsu daripada mereka. Dalam cerita Yusuf bahwa saudara-saudaranya tidak suka terhadap Yusuf karena Yusuf adalah anak kesayangan daripada Yakub dan Rahel, ya, sehingga dari ketidaksukaan terhadap Yusuf adiknya timbullah iri hati, ya. Itu sebabnya pagi hari ini jangan ada di antara kita simpan iri hati, saudara, terhadap siapapun, ya, karena iri hati dapat menimbulkan atau dapat melakukan hal-hal yang tidak baik, yang jahat, ya, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tentunya seperti saudara-saudara Yusuf, ya, bagaimana dia tidak suka terhadap Yusuf, kemudian dia iri hati melihat Yusuf disayang oleh orang tuanya, sehingga dia melakukan hal yang keji, ya. Kita sudah tahu bahwa cerita daripada Yusuf, dia dibuang ke dalam sumur, kemudian dia menjadi budak, dia dipenjara. Ada banyak hal yang Yusuf derita, ya. Dan untuk menjadi Yusuf saya rasa tidak mudah, Bapak Ibu Saudara, ya. Harus ada kedekatan khusus kita dengan Tuhan. Dan kita harus cari tahu kenapa Yusuf bisa sekuat itu. Kenapa Yusuf bisa bertahan ketika Yusuf mengalami prosesnya Tuhan, ya, yang Tuhan izinkan dalam kehidupan Yusuf, ya. Secara manusia mungkin kalau kita dibuat seperti itu oleh saudara kandung kita sendiri, tentunya kita akan berontak, kita akan marah, ya. Ada begitu banyak kejadian-kejadian kita melihat di sosial media bahwa kejahatan semakin bertambah, tidak pandang saudara kandung atau apapun itu orang tua, ya, mereka menghabisinya. Itu juga mungkin dari dulu sudah terjadi seperti saudara-saudara Yusuf. Tetapi bagaimana Allah melindungi Yusuf, ya, tentunya ada sesuatu yang terjadi pada diri Yusuf, ya. Yusuf mungkin orang tuanya mengajarkan hal-hal yang baik,
ya, takut akan Tuhan. Kemudian Yusuf juga mungkin taat, ya, rendah hati. Itu sebabnya dia ingat kata-kata dari orang tuanya, menjadi anak yang baik. Dan terbukti bahwa ketika saudara-saudaranya berbuat jahat terhadap Yusuf, Yusuf tidak membalas dengan kejahatan. Ya, kenapa? Karena ada kasih Allah yang mengikat pribadi Yusuf, ya, sehingga dia tidak lakukan itu. Bisa saja, ya, kalau zaman sekarang itu kejahatan dibalas dengan kejahatan, gak bisa, rugi. Tetapi Yusuf, dia bisa bertahan. Kenapa, saudara? Karena Yusuf mengikuti rencananya Tuhan. Dia taat. Dia tahu bahwa dalam keadaan apapun dia tidak sendiri. Itu sebabnya dia kuat. Dia pegang kata-kata tentang kedua orang tuanya, hal-hal yang baik. Mungkin ada firman Tuhan di dalamnya, ya, sehingga dia bisa lewati itu. Mungkin secara manusia kalau kita seperti Yusuf, kita tidak tahan, ya. Ada penderitaan, ada tangisan, ada kekecewaan, ada tekanan, begitu berat. Tetapi Yusuf bisa melewati itu semua, ya. Kemudian apa yang terjadi ketika Yusuf sudah berada di titik yang terendah? Kemudian Tuhan sudah saatnya untuk mengangkat Yusuf. Kita melihat di dalam kisah Yusuf di Kejadian, Bapak Ibu Saudara bisa melihat cerita daripada Yusuf, bahwa Yusuf diangkat menjadi menteri di Mesir, menteri bendahara atau keuangan, ya. Bukan hal yang kecil yang terima. Ketika Tuhan memproses kehidupan Yusuf, kemudian dia taat, dia ikutin apa maunya Tuhan, dia jalankan rencananya Tuhan dalam kehidupannya. Maka yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Yusuf bukan hal yang biasa-biasa saja. Dia orang yang terpandang, orang terpenting, orang yang dihormati. Di sini kita melihat bahwa kalau kita mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, memang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara, tidak mudah. Itu sebabnya kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kemudian kita harus berpegang kepada firman dan Roh Kudus. Baru kita bisa lakukan itu. Seperti Yusuf. Tuhan mengangkat Yusuf sedemikian rupa. Tapi ketika dia menjadi orang yang terpandang, orang penting, ya, apakah dia lupa dengan saudara-saudaranya? Tidak, saudara. Apakah dia ingat dia ingin membalas kejahatan saudara-saudaranya? Tidak. Dia mengingat saudara-saudaranya pada waktu itu di mana mereka tinggal, ada masa kelaparan akan terjadi. Dan Yusuf mengingat saudara-saudaranya. Luar biasa, saudara. Ya, kasih yang ada di dalam kehidupan Yusuf itu membuat dirinya tidak puas diri, kemudian tidak bermegah atas apa yang dia terima, ya, posisi yang dia terima saat itu. Dia tidak bermegah diri. Kenapa? Karena dia tahu semua itu datang dari Tuhan dan Tuhan izinkan untuk menjadi alatnya Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, khususnya bagi saudara-saudaranya yang sudah melakukan hal itu. Jadi ketika dia berjumpa dengan saudara-saudaranya, dia berkata, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Dengan segala kerendahan hati Yusuf berkata seperti itu, ya. Hal yang tidak mudah, saudara, ya. Tetapi itulah Yusuf, ya. Yusuf menunjukkan bahwa dia bukan hakim yang berkuasa atas hidup saudara-saudaranya, ya, melainkan hanya alat Tuhan yang telah melakukan kehendaknya untuk kebaikan. Dia berkata
kepada saudara-saudaranya, ya. Jadi dia melakukan kehendak Tuhan untuk kebaikan, ya. Satu hal teladan yang perlu kita ikuti bahwa kita harus seperti itu, ya. Tidak boleh ada dendam, iri hati, ya, dan kasih juga yang mengikat antara kita dengan Tuhan. Tidak bisa kita banggakan, ya. Kita tidak bisa memegahkan diri kita, semua karena Tuhan, ya. Dan Yusuf menyadari itu, bahwa ia sendiri tunduk kepada Tuhan dan tidak punya kuasa untuk mengubah tujuannya. Itu Yusuf, ya. Dia menyadari betul bahwa dia tidak bisa mengubah dan tidak punya kuasa apa-apa untuk mengubah tujuannya atau membantah kehendaknya. Pada pagi hari ini kita mau belajar, ya. Kita mau belajar ikuti rencana Tuhan. Memang kadang di hadapan kita tidak seindah yang kita harapkan, tetapi kita mau ikuti prosesnya Tuhan. Kita akan melihat seperti Yusuf, ya. Dia menjadi orang yang terpandang, dihormati, kemudian mempunyai kasih terhadap saudara-saudaranya. Itu sebabnya biar kita menjadi alat-alatnya Tuhan, ya. Dalam prosesnya Tuhan, dalam kehidupan kita, kita mau jadi alatnya Tuhan. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bisa berbagi kepada semua orang, menjadi berkat seperti Yusuf kepada saudara-saudaranya. Puji Tuhan. Sekian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kami sudah dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu mengingatkan kami untuk kami senantiasa taat, rendah hati, dan mengikuti rencana-Mu Tuhan. Dan kami akan melihat ketika kami berjalan bersama Tuhan, ada mujizat, ada kemuliaan, ada kuasa Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.